cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bolkes kali ini bersama saya Andika. Dan ya, kali ini kita akan ribut-ribut lagi. Biasanya kalau berbicara mengenai bola, yang paling sering ribut itu kan antar klub ya. Kalau berbicara mengenai klub, sejarahnya, persaingannya, ya pemain kesayangannya apapun itu, ya menarik lah untuk membahas berkaitan dengan itu. Tanda ribut di sini dan tanda kutip ini sering-sering sering-sering banter begitulah gambarannya. Tapi kali ini kita akan fokus pada satu momen yang hadir setiap 4 tahun sekali bagi penikmat olahraga paling populer di dunia, yaitu sepak bola. Maka Piala Dunia menjadi salah satu yang terbaik, dan pesta bola dunia di 2026 ini menyimpan berbagai cerita yang tentu nanti akan terbentuk di bulan Juni hingga Juli 2026 ini ya. Ada 48 tim, lebih dari 100 pertandingan dimainkan di 3 negara, dan ini akan menjadi cerita yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Nah, untuk membahas itu dalam Bolkes kali ini, saya bersama dengan dua kawan dari komunitas pecinta bola. Walaupun klub, tapi saya yakin mereka berdua ini juga tidak akan meninggalkan yang namanya Eurovia dari sepak bola dunia ya di 2026 ini. Ada Bung Rizky dari Indobarsa dan juga ada Bung Abdu dari Chelsea
Indonesia Supporter Club. Ya itu sebutannya Bang ya. Iya. Wih, menarik. Oke, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Bolkes RRI Palu kali ini, dan menarik kalau kita bicara jujur mengenai sepak bola. Tapi saya ingin tahu dari Bu Rizky dan juga Bu Adu sendiri, se-excite apa sebenarnya? Nah, se-excite apa dengan Piala Dunia? Kalau dari dulu, Piala Dunia pertamanya itu tahun berapa? Kalau dari Bang Rizky? Kalau sayanya nontonnya itu dari zamannya Itali juara ya. Oh, 2006 ya? 2006 ya. Itu sudah Itu nonton baru Piala, mulai nonton Piala Dunia. Kalau Bang Adu? 2002. 2002, Brasil ya? Iya, Brazil. Brasil versus Jerman berarti ya, Iya. final. 2 gol dari Ronaldo. Nazario Sanali kala itu. Oke, menarik. Generasi emasnya Brasil kala itu ya. Dengan trio penyerang kalau tidak salah itu Ronaldinho, Ronaldo dan juga Rivaldo ya. Oke, menarik. Oke, tapi saya ingin tahu se-excite apa dengan 2026 ini. Kita kan itu sudah 2006, berarti 20 tahun yang lalu ya. Ya, 20 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Iya. Dan kita saat itu masih muda, sangat suka. Ini sekarang kan mohon maaf ya, so tua-tua orang ini. So tua-tua, tapi excite-nya dengan sepak bola seperti apa, saya ingin tahu. Bang Abdul bagaimana? Kalau saya sih edisi 2026 ini menarik karena negara-negara konfederasi ini punya peluang lebih besar lagi karena ada 48 negara, Ya. ada lebih dari 104 pertandingan, dan ada 32 besar yang sebelumnya 16 besar. Ya. Jadi ya asik lah nontonnya, ini bakal Lebih ada yang top tier, Heeh. ada yang second tier, dan ada yang 3 terbaik, 8 tim 3 terbaik. Nah, Oh, itu gitu ya. Heeh. Dan regulasi-regulasi barunya ini ya saya menarik nunggunya ini yang sistem offside. Oh gitu ya, tapi regulasi-regulasi kan bisa pro kontra juga. Iya. Iya. Ada yang bisa diterima, ada juga yang akhirnya ditolak gitu kan. Nah kalau Rizky sendiri gimana Riz? Ya, sangat menarik ya lihat berbagai negara bermain. Apalagi di Barcelona sendiri kan, meskipun banyak yang dari Spanyol sendiri, tapi banyak juga yang menjadi legend-legend di negaranya masing-masing. Oke. Cuma meskipun sayang sekali Lewandowski tidak bisa ikut di Piala Dunia karena kemarin Polandia Oh tidak lolos ya? tidak lolos. Artinya tidak punya last dance ya? Ya, kali tidak ini. punya latihan karena Oke. seperti kayak Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kan, mereka intinya mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir mereka. Jadi ya sangat excited lah melihat bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia terakhir ini. Oke. Tapi kalau berdua dulu suka sepak bola itu mulainya dari klub atau dari negara? Kalau saya sendiri sih dari klub ya. Dari awal itu Barca ya berarti Iya, sukanya ya? Barca. Itu di momen sebelum eranya Messi atau sesudah? Itu pas era masih Ronaldinho, Guili, Messi? Rene Gullit. Turam, Oke. Ya, itu sekitar Victor Valdes. 2003-an ya, 2003 ke atas. 2006, 2006 ya juara champion ya kan? Ya, yang pas lawan Arsenal. Di final ya. Ya. Oh iya betul. Oke. Kalau Barawi gimana dulu? Saya sih dari level klub. Level klub ya? Iya, Chelsea. Chelsea. Itu dari Crespo. Terus awalnya suka Chelsea itu ya Drogba. Itu masuk ke 2004. Terus 2004 berarti ya awal Mourinho masuk ya? Setelah juara Porto. 2002 itu kan awalnya sebelum Mourinho masuk. 2003 2004 Mourinho masuk. Oh iya. Nah, di situ ya levelnya pindah lagi dari klub ya ke negara. Ke negara. Oke. Ya, Kalau negara berdua ini favoritnya siapa? Waduh siapa? kalau saya sih Jerman. Jerman sekarang ya? Ya, walaupun favoritnya tahun ini prediksi di luar Jerman, saya Portugal sih kayaknya. Portugal ya, pegang Portugal ya. Oke. Jerman itu kenapa sebelum saya ke nanti Ludes sih? Ya, tontonan awal World Cup Jerman. Jerman ya. Ya. 2006 kan di Jerman ya Piala Dunia tuan rumahnya. Ya, tapi saya nonton awal 2002. 2002. Oke. Final itu. Ya, Oh, padahal di situ awalnya Padahal situ kan kalah, tapi kalah, tapi memang ya tapi senang ya gitu ya. senangnya filosofinya. Oke, kalau harus suka siapa dari negara? Kalau negara sendiri pasti Spanyol sama Argentina pasti. Spanyol. Rata-rata kalau fans Barca pasti Oh iya, Iya. Spanyol dan Argentina. Argentina kan karena satu orang kan. Iya. Ya. Ya. Walaupun sudah tidak di Barca lagi gitu. Iya. Oke, kalau dari Spanyol apa yang disuka dari Spanyol? Kalau Spanyol pasti dari Nah. Filosofi bermainnya, tiki taka. Dan juga rata-rata kan pemain dari Spanyol itu rata-rata dari pemain Barcelona semua. Sebagian besar ada sekitar 6 sampai 7 pemain kalau nggak salah untuk tahun ini. Ya puncaknya malah 2010 ya. Kalau saya Generasi tidak salah. emasnya Barcelona itu Generasi emas Barcelona, kemudian di dikompletkan timnasnya dengan kan Real Madrid.
ada terbagi antara pemain Barca dan pemain Madrid Iya. waktu generasi emasnya Barca itu. Ya, itu luar biasa kalau itu. Oke. Tapi kalau saya ada perbedaan tidak? Merasa tidak ada perbedaan kalau misalnya menonton level klub dengan level negara seperti Piala Dunia ini? Ada perbedaan yang mencolok tidak? Pasti. Aduh, apa sih perbedaan mencolok antara level klub dengan level negara? Ya dari strategi, Hmm. strategi terus terobosan pemain muda baru. Hmm. Ya mungkin kalau tahun ini yang dinantikan kayak kalau Mbappe sih enggak. Hmm. Kalau saya lebih ke Brazil. Lebih ke Brazil ya? Ada Endrick, Estevao, sama Spanyol si Yamal. Yamal ya. Ya. Oke, itu menarik ya. Kalau- Tapi kalau ini excite-nya lebih excite ke klub apa excite ke negara kalau nontonnya bedanya? Sama saja sih, cuman kalau di level negara itu menariknya tuh lihat bagaimana itu pemain yang di klub mereka menjadi rival tapi di negara itu harus profesional membela negara itu keren sekali begitu. Begitu ya. Iya. Oke, saya teringat dengan timnas Inggris kalau begitu. Generasi Iya. emasnya di bawah 2010 ya. Ketika tuh Smolini punya pemain bintang luar biasa, tapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa Iya. karena ada rivalitas yang luar biasa Inggris. Ada Antar klub. di sana, Iya. ada Lampard Bang ya. Lampard kan legenda dari tim Chelsea. Makanya itu yang Ada jadi Kiara syarat. dari The Reds itu ya. Oke. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi, Bang Adu bisa maju sedikit nggak? Oh iya. Supaya suaranya agak bulat. Oke deh. Kalau disuruh pilih misalnya, saya punya 2 tiket untuk Rizky dengan Bung Abdul. Ini tiket untuk nonton klub, ini tiket nonton negara gitu. Yang dipilih yang mana ini prioritas? Oke. Agak susah. Ya, ini klub mainnya Liga Champions nih, final sama final Piala Dunia nih. Yang mana nih dipilih? Kayaknya saya klub. Klub Kayaknya. klub Kalau saya sih kayaknya Piala Dunia deh. Piala Dunia. Why ini menarik ya. Why kenapa? Karena presentasi final Chelsea main Heeh. Oh kan. pasti juara. Oh gitu ya. Presentasi final main masih juara. Ya, saya tidak bisa tampil karena memang Ya. Chelsea yang sudah menamatkan kompetisi Eropa, Ya, betul ya? Dan Semua yang bawah dari yang kasta pertama sampai kasta terbawah memang sudah dimenangkan. semua di Europe, Iya, CL semua. semua sudah dimenangkan. Negara kenapa? Karena yang menariknya untuk Piala Dunia itu sendiri kan dilaksanakan tiap 4 tahun sekali. Jadi Oke. untuk final Piala Dunia pasti orang berebut untuk ambil tiket final itu. Oh gitu Jadi ya. sangat menarik. Oke, jadi saya suka nih pandangannya berdua berbeda. Ada yang suka di klub dan sebagainya. Dan itu ya kan subjektif ya. Ya, Kita tidak bisa menampik hal itu. Oke, tapi kita kembali lagi ke Piala Dunia. Pernah nggak merasa bahwa saya mendukung suatu negara ini karena saya punya pemain idola seperti itu? Ya, kalau ini pasti iya gitu kan gambarannya. Tapi kalau disuruh pilih Argentina sama Spanyol, Rizky pilih mana? Kalau untuk Piala Dunia Ya, Piala tahun Dunia ini, tahun ini. ya saya berharap Messi sih. Messi ya. Ambil. Ambil lagi. Oke, kita Iya. kembali ke Argentina. Berarti saya kembali lagi. Berarti ini apa ya? Lebih menonjol karena orang suka negara itu lewat pemain berarti ya. Seperti itu ya. Bukan Kalau juga Rizky? sih. Bukan juga sih, tapi Ah. lebih ke sekarang kan banyak perdebatan itu antar fans klub, apalagi Oke. kalau dari dulu itu kan Hmm. antara fans dari Messi dan Ronaldo. Hmm. Jadi ada opini dari beberapa fans Ronaldo itu kalau misalnya Ronaldo Heeh. menang Piala Dunia edisi tahun ini, Oke. itu perdebatan gue terbuka lagi ya. Oh gitu ya. Oke, itu kan sebenarnya tidak ada pernah ada habisnya. Ya. Untuk hal itu tidak pernah habis dan itu yang menjadi apa namanya kenikmatan kita lah Ya. di sepak bola gitu. Kalau itu gimana ini? Kalau saya sih Jerman ini kan sebenarnya kalau dari pemain Chelsea hanya ada segelintir nama Iya. di Jerman gitu ya. Kalau awalnya sih saya Michael Ballack. Michael Ballack Iya. Ballack, kemudian Rudiger yang Rudiger, sekarang ya. di Madrid, ya. Sempat juga Marco Marin. Marco Marin oke. Ya walaupun karirnya enggak panjang. Iya, enggak panjang seperti itu ya. Tapi pernah berasa begini enggak? Dukung dukung negara gitu. Iya. Tapi pemainnya di dalam itu lebih banyak dari pemain rival di level klub. Ayo, itu gimana perasaannya? Misalnya kayak begini nih, apa nih Bung Abdi nih? Jerman pasti Jerman. dominan, Bayern Munchen kan. Ya, Iya. Iya. ini Jerman kan, gitu kan. Tapi dukung Chelsea. Iya, Ternyata pemainnya di dalam itu banyakan Arsenal nih misalnya. Iya. Banyakin Arsenal gitu. ada. Itu perasaannya gimana itu?
Tetap dukung Jerman atau gimana? Tetap. Oh, tetap dukung Jerman. Kesukaan berarti ke negara ya. ke negara. Tapi rivalitas pemainnya masih Kualitas ya normal. normal aja gitu ya. Kembali ke negara. Ya tugas negara. Oke, kalau Rizky mana Riz? Di tahun 2010, saya kembali di tahun 2010 ketika di dalamnya juga akhirnya walaupun kita bisa namanya banyak pemain Barca gitu, tapi di dalamnya juga ada peran-peran vital lah dari pemain-pemain Madrid. Itu gimana Ya. rasanya? Itu menarik sih karena memang juga Eh. pemain skuad Madrid yang masuk di tim Spanyol pada saat itu itu memang juga punya peran sangat penting kayak Iker Casillas. Iya. Itu punya peran penting yang tidak bisa dianggap sepele juga. Jadi itu yang saya bilang tadi sebelumnya, menarik untuk melihat ketika di klub mereka menjadi rival tapi di negara mereka itu harus profesional untuk membela negara. Iya. Ya punya satu tujuan yang sama, itu sangat menarik. Itu sangat menarik ya. Iya. Jadi saya sebenarnya menggali konflik loyalitas nih ini di antara keduanya, kenapa gitu. Nah, sekarang ketika Jerman dan juga Bang Rizky saya bilang pegang Spanyol lah, gitu kan, pegang Spanyol. Tapi ketika nanti ada pemain favorit dari klub kalian yang membobol negara yang kalian dukung, itu gimana tuh perasaannya? Rizky gimana Ki? Misalnya Ki, kalau misalnya ada yang terjadi seperti itu. Ya itu menariknya lah. Kalau untuk Piala Dunia sendiri kan karena melihat banyak sekali pemain, bahkan di Brazil pun kan ketemu itu Rafinha sama Vinicius. Ya betul. Ya. Jadi lucu saja kalau kadang melawan Argentina pun yang misalnya di Argentina pun tidak ada pemain Barca, Iya. cuma ada legenda Messi itu. Ketemu Brazil itu kayak seru sekali lihat. Begitu ya. Oke. Kalau misalnya suka dengan Spanyol, terus tandingnya dengan Messi gitu kan, dengan Argentina, Messi ngegolin itu. Ya. Jadi gimana, mau berontak nggak? Biasanya kita, ini kan gini-gini tuh, gitu. Tidak juga. Ya, diam aja jadi ya. Kayaknya kita tunggu di finalisima. Ya itu sayang sekali Iya itu sih. tidak sempat. Tapi kan belum ada kabar. Iya tuh. belum ada kabar. Sayang sekali itu ditunda. Padahal menarik melihat Messi lawan Yamal kan. Iya betul sekali seperti itu. Ya malah Ronaldo kan udah Iya. udah clear kan, gitu kan. Oke. Gimana? Kalau Bang Abdul? Kalau saya sih dibobol dengan Pemain pemain favorit sendiri, ya rasa kayak gimana? Cuma ya namanya rivalitas dalam klub, ya beda lah, kembali ke negara lagi. Oke, tapi sebenarnya kalau konflik-konflik begini ketika misalnya nonton bareng gitu sama teman-teman, anggaplah kayak teman-teman Indo Barca sekarang harus dukung negara favorit gitu. Biasanya kan ada yang kepisah tuh. Iya. Misalnya ada teman yang sama-sama di Barca tapi negara beda. Kebetulan ketemu. Kan harus harus samping tuh. Iya. Biasanya duduk bareng kan tapi di sebelah sekarang gitu. Tapi itu wajar enggak kalau konflik-konflik begini nih? Kalau untuk supporter klub itu biasa sih terjadi. Kadang ada kita dukung Spanyol, ada juga teman yang dukung Inggris, ada yang dukung itu. Jadi biasa, jadi saling ejek biasa. Gitu ya teman. Sudah biasa. Udah gimana tuh? Kalau di komunitas itu ya lebih ke Inggris sih. Karena Chelsea kan London. Oke. Ya lebih ke Inggris sih semua. Jadi pas ditanya, dua apa? Jerman. Orang kaget. Kok bisa? Oh gitu. Kan Michael Ballack Jerman dulu. Oh gitu. Ya. Chelsea. Sudah selesai. Oh, karena mindsetnya orang dulu kan ketika dia suka klub, misalnya klub Milan misalnya atau Inter, Juventus, maka otomatis dia suka Italia gitu kan. Tapi kan sekarang enggak semuanya gitu. Iya. Nah, tapi begitu duduk nonton bareng tuh, sama-sama Chelsea nih. malah sekarang harus saling banter kan gitu. Itu wajar ya? Wajar ya. Kalau level klub komunitas gitu ya wajar. Tapi kalau sampai panas, Kalau ketika sampai kembali panas sih ke komunitas enggak bermasalah ya? Enggak ya? Tidak. aman sih aman. Biasanya sampai bermasalah seperti itu ya. Oke. Yang sering terjadi itu kayak taruhlah timnas Spanyol. Oke. Dalam ada Barca, ada Madrid. Terus kalau juara, yang klaim ini banyak kan Madrid. Padahal yang bintangnya dalam Barca. Oke. Bukan saya tapi karena memang kenyataan permainan Spanyol itu di Barca. Oke, begitu ya. Kita pada 2010 banyak mengatakan seperti itu. Tapi ada juga artinya supporter atau fans yang netral gitu ya, menganggap sepak bola itu kan kerja sama tim. Jadi no offense lah untuk beberapa yang yang berkontribusi seperti itu. Karena kalau banyak yang bilang begitu dikatakan misalnya, itu pemain Barca punya kontribusi tuh, Barcelona versi Spanyol misalnya gitu kan. Tapi ada yang bilang kalau tidak ada penyelamatannya Casillas di final waktu Ruben Soloran itu, wah bahaya tuh makanya, kan gitu kan. Makanya tadi saya bilang tidak bisa juga dianggap sepele itu. Iya betul. Pemain-pemain Madrid karena memang kontribusinya juga lumayan besar.
Oke. Nah, tapi kalau saya ingin tanya nanti dijawab ya berdua. Saya ingin tanya, di Piala Dunia ini lebih pilih negaranya yang tampil gemilang atau pemain favoritnya yang tampil luar biasa? Ya pasti biar easy team lah. Hah? Negara yang Negara. gemilang lah. Why? Kenapa? Karena di negara yang saya dukung itu rata-rata pemain di situ. Oh, juga. gitu ya. Aduh, gimana? Kalau saya sih lebih ke tim. Hah? Lebih ke tim. Lebih ke tim. Soalnya kalau mau lihat individu, ini kan banyak yang terobosan pemain-pemain muda kan. Oke. Iya. Jadi kayaknya masih tim. Masih tim ya? Iya. Walaupun misalnya timnya itu banyak yang Iya. main rival-rival Saya darat. sendiri fans Jerman. Oke. Tapi lihat skuad Jerman sekarang, ya dilema bagaimana. Apa ya? Oke. Jadi saya feeling prediksi Eh. Portugal. Portugal ya Iya, sekarang. Oke. walaupun banyak di luar Prancis, tapi saya bilang beda. Levelnya Portugal sekarang lagi komplit sekali. Lagi komplit ya dari segala sisi ya. Iya. Oh, itu menarik. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menampik banyak yang berharap itu karena sosok Ronaldo di dalam ya Iya. gambarannya gitu. Oke. Nah, oke. Tapi kalau kita apa ya? Bilang saya katakan misalnya kita sudah sampai ke final Piala Dunianya, tapi negaranya berdua nih tidak ada di atas. Ini bukan mendetin ya, bukan ini hanya seandainya finalnya Seandainya. mempertemukan negara yang bukan Iya. tim yang kalian favoritkan gitu. Excited nggak nontonnya? Masih excited nggak? Masih. Why? 2024 ya terakhir. Itu yang juara 2022 ya? 2022 yang juara Argentina, Prancis. Argentina. Saya Jerman. Ya. Gugurnya di fase. Biasa grup. Oke, itu saya tidak Iya, perlu menekankan itu. Jadi lihatnya tuh karena saya suka nonton Barca, Oke. walaupun Messi sudah nggak ada di situ. Ya, Saya dukung Argentina saat itu. saat itu. Oke. Karena ya secara totalitas permainan dari luar lapangan maupun dalam lapangan. Kendali Messi itu luar biasa. Luar biasa. Ya, saya akui itu. Di 2022 tampilannya memang gemilang. Iya. Performanya luar biasa dulu udah. Gimana kalau Rizky? Ya, Misalnya antara Spanyol, saya nggak kan ya ini. Misalnya Spanyol dan Argentina nggak sampai di final nih. ya tetap excited lah Nah. nonton. Karena di situ kan kita lihat apa Hmm. pemain-pemain itu membuktikan diri mereka. Jadi Hmm. dan Piala Dunia ini kan juga jadi apa ya? Tim-tim lain itu untuk melihat Bakat-bakat bakat-bakatnya baru ya. pemain-pemain Iya. yang bisa diambil ke klub. Jadi masih excited lah untuk. Tapi ketika nanti di final itu timnya tidak main, tetap nonton, tetap eksis, kira-kira nanti jadi fans netral atau fans apa sih istilahnya karbit ya? Fans Karbit Pindah tiba-tiba ke salah satu tim. Kalau fans Karbit tidak, cuma lebih ke euforianya kan 4 tahun sekali. Iya. Oke. Terus juga kita ini penikmat bola, pasti yang ya ini keren mainnya. Yang keren Iya, banget ya. Ini keren mainnya. Ini Oke. potensi juaranya ini keren banget. Oke. Tapi kalau misalnya pemain idola, ini The Last Dance untuk beberapa pemain Iya. di 2026 ini, dua nama besar udah pastilah. Iya. Ya, ada Messi, ada Ronaldo, kemudian ada beberapa nama lainnya juga Last Dance ini. Kira-kira ketika mereka sudah pensiun nanti Hey, bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia.
seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kira-kira ya, mereka pensiun nanti Piala Dunia lagi, exit-nya gimana sih? Kayak Bang Adu Portugal kan. Saya jujur aja Portugal pasti juga pengen lihat bagaimana perform Ronaldo di sana. Rizky juga pasti ingin lihat gitu. Kalau saya sih
feeling Portugal tapi tanpa Ronaldo. Oh gitu ya. Ya, Feeling soalnya Portugal. kalau dia main pasti kacau dikit. Langsung gitu ya gambaran. Beda kayak Messi, beda kayak Messi. Bukan hater sih, Oke, tapi oke. saya sering Tapi nonton. artinya walaupun pemain favorit itu Iya. tidak main tetap excited juga Iya. gambarannya. Oh ya. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai identitas sendiri, lebih penting identitas pemain atau identitas apa ya, negara dalam permainan tersebut. Misalnya kalau Argentina terkenal karena Messi yang pegang kendali permainan. Itu identitas pemain ya. Iya. Tapi kalau dulu waktu Spanyol 2010 itu identitas negara. Tim. Tim yang bermain dengan Iya. tiki taka dan komplit gitu. Lebih sukanya yang mana? Ya kalau saya lebih suka dari negaranya sih. Identitas Dari negaranya. identitas negaranya. Oke. Karena kalau menurut saya, karena pencinta Barca tuh, Oke. saya tuh nonton pertandingan bola itu lebih suka dengan cara bermain. Jadi apa? Beda kan kayak orang sekarang ini kan ada yang maksudnya filosofinya ada yang tiki taka, ada yang kayak Iya. ATM yang kayak parkir bus. Iya. Jadi menarik lah kalau menonton untuk apa? Ketemu masing-masing dengan cara bermainnya masing-masing itu menarik. Cuman ya lebih tertarik dengan cara bermain negaranya itu sendiri. Oke. Filosofi bermain Jadi negara. filosofi tim ya. Iya, filosofi filosofi negara. tim. Waduh. Saya sih lebih ke tim juga sih. Soalnya kalau kita mau patokan satu individu, apalagi Last Dance, Oke. kedepannya ya pemainnya hilang, filosofinya pasti hilang. Oh, Ini lebih iya. ke tim, Lebih ke tim. seni bermainnya. Kalau kan sekarang yang tangani Argentina kan Scaloni. Ya. Ya jadi kalau dia masih bisa pertahankan Mm. tanpa Messi, itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Ya, karena Tapi kalau misalnya berubah ketika Messi tidak ada, berarti dia bergantung sama Messi. ya cuma ya pemain mudanya kan ada yang lagi mau terbit ini yang baru ini. Kita tunggu di World Cup ini. Oke. Keren ya. Oke, itu menarik. Kita sudah bicara luar lah sekaitan dengan Piala Dunia, excited dan juga terlepas dari berbagai hal yang nanti akan terjadi. Pro kontra lah ya untuk Piala Dunia 2026 ini, tapi kita tetap excited lah karena kan ini kita sebagai pecinta sepak bola pasti menantikan. Tapi kalau kita kembali ke Indonesia, walaupun saya pribadi sedih sih sampai di babak ketiga kemarin ya. Indonesia Sama Bang, sama. ya belum belum rezeki lah saya gambarkan itu belum rezeki, kita harapkan nanti bisa lebih baik. Tapi kalau menurut Rizky dan juga Abdul sendiri, kenapa kita di Indonesia ya masyarakatnya begitu heboh ketika Piala Dunia walaupun sebenarnya negara kita tidak tampil itu apa yang membuat menurut berdua ya, saya ingin pandangan subjektif aja lah nggak apa-apa, kenapa sih kita begitu excited masyarakat Indonesia akan Piala Dunia sendiri? Kalau menurut saya sendiri karena di Indonesia itu kan rata-rata supporter-supporternya itu fanatik. Jadi meskipun Indonesia tidak main itu mereka masih punya pemain-pemain idola, tim-tim idola, negara-negara idola. Jadi masih sangat tertarik untuk nonton Piala Dunia dan mendukung tim-tim lain. Begitu ya. Lalu gimana Dun? Kalau saya sih ya walaupun Indonesia nggak lolos tapi euforia 4 tahun sekali, terus juga komunitas fans club itu terbesar ada di Indonesia. Rata-rata ya. Ya rata-rata. Jadi euforianya tuh nggak bakal hilang. Jadi memang lebih karena cinta dengan sepak bola ya. Ya, Kalau cinta lihat dengan ya, sepak bola. cinta sepak bola seperti itu. Tapi pernah lihat nggak yang hanya ikutan tren? Gitu. Ikutan tren karena lihat ini rame di sana, saya ikut aja lah gitu. Ada juga. Kayak di timnas kemarin kan gitu sih. Ada. Itu Tiba-tiba lihat timnasnya sudah mulai naik, tiba-tiba jadi fans Indonesia. Padahal dulu ngakunya nggak suka nonton timnas misalnya. Gitu ya. Pernah ketemu juga ya? Pernah. Oh, banyak juga. Oke. Seperti. Nah, kalau nobar sendiri. Nobar itu kan hal menarik. Tapi kalau sekarang teknologi di rumah tiduran saja bisa langganan misalnya dengan yang memang resmi, kemudian kita nonton bisa. Tapi excitednya nobar itu, budaya nobar itu gimana sih? Kalau menurut berdua gimana? Kalau menurutku sih nonton barengnya itu lebih enak dari nonton sendiri. Oh gitu ya. Ya karena euforia yang dirasa itu beda lah. Karena kalau seperti kayak level klub atau di negara pun kayak misalnya kalau Indo Barca kan biasa dengan premi itu nobarnya. Jadi ya seru, ada yang mau digara, ada juga perasaan yang takut bilang basar angin. Oh gitu ya. Jadi beda lah dengan nonton sendiri. Kalau nonton sendiri paling jengkel sendiri. Oke. Tapi kalau
nobar itu enak, ada yang mau digalang. Oh gitu ya. Udah gimana? Nobar sih. Nobar ya, asik ya. Nobar asik lah. Euforianya tuh berasa di sini. Iya. Walaupun saya nobar itu berpotensi ribut ya. Tanda Iya, kutipnya ributnya seperti tadi banter. gitu. Selesainya di situ aja sudah. Oh, selesai di situ aja ya. Ribut sebentar ya sudah selesai. Oke, tapi kalau nobar itu sukanya gini enggak? Nobar itu sukanya kalah menang atau imbang? Ya pasti kalau menang. Kalah menang ya. Walaupun walaupun kalah ya. Saya Ya. posisikan kalah. Walaupun kalah tetap lebih pilih kalah menang ya. Kalau menang itu kita kayak apalagi kalau jam-jamnya La Liga kan biasa subuh. Heeh. Itu kalau kita nonton bagadang baru draw kayak ada yang kurang gitu. Apalagi skor kacamata ya. Apalagi Iya, besoknya Senin. Besok wah kalau lebih kacau Itu lagi. La Liga sering sekali itu Barca Madrid itu. Oh gitu ya. Lebih suka persaingannya kan luar biasa. Mending kalau menang daripada draw. Oke. Ini rencananya nanti untuk teman-teman sendiri akan nobar untuk berapa Nobar. komunitas? Pasti no. Pasti nobar Pasti. ya. Ada ya. Walaupun Ada. bukan tim yang favorit main. Iya. Kalau tim-tim artinya yang kuda hitam, tim-tim yang top tier tadi disampaikan. Ya itu sudah menariknya di Piala Dunia itu kita tidak prediksi negara mana yang bisa jadi kuda hitam. Tiba-tiba ini tidak Tiba-tiba kalah ini. 2022 itu kalau tidak salah Maroko ya. Tiba-tiba Maroko. keren Iya. permainan. Tapi tahun ini prediksi saya Jepang. Jepang ya. Iya. Ya Jepang. Sama kayak kita lihat tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah yang Belgia. Iya. Generasi emasnya Generasi emas. Belgia. di Indonesia Mas Belgia itu 2014 ya. Oh iya 14. Ketika dia peringkat 14. Iya. Itu Itu juga kaget tiba-tiba lihat Belgia. Menang terus Belgia ini. tapi yang harus dia lawan kala itu kan siapa ya? Argentina. Kala itu semifinal. Ya, saat itu Argentina dan Jerman melawan Brasil dengan skor 7-1. Iya. Nah, itu skor yang ya kita tahulah bagaimana kondisinya kala itu. Hancur. Ya, Kita karena lihat. ya di situ Neymar kan nggak main kan, Iya. karena cedera seperti itu. Oke. Nah kalau saat ini siapa ini menurut berdua kuda hitam? Tadi Bang David Jepang, Saya sih Jepang. Jepang kuda hitam Iya. ya. Kira-kira sejauh apa sih kalau menurut kalian nanti Jepang ini? Kalau mau adu? Kalau lihat dari beberapa kualifikasi terus persahabatan Kalau saya nggak salah dia nggak pernah kalah kan? Iya. Nggak pernah kalah kan kalau nggak pernah kalah dan kebobolan pun mungkin 1 atau 2 aja. Oke. Jadi sejauh apa sih kira-kira dia? Sampai di mana sih? Mungkin Kira-kira. perempat final. Perempat final. Iya. Oke. Berarti masih ada 4 tim yang di atasnya. Iya. Oke, begitu. Kalau Rizky gimana? Kalau saya sih kayaknya Maroko masih nih. Maroko Jadi masih, kuda hitam. masih di kuda hitam. Maroko dan ya Jepang lah. Maroko ada nama-nama yang cukup beken juga di situ ya. Brahim Diaz, gitu ya. Terus Kimi. Ya lumayan lah di situ. Lumayan. Itu sampai di mana tuh kira-kira? Perjalanan yang paling jauh tuh. Ya semifinal lah. Oh, semifinal. Oh, luar biasa. Cuma memang kadang kita lihatnya itu tergantung dengan siapa ketemu kan. Iya. Apalagi di sistem grup. Itu kita biasa lihat setelah lolos grup mereka ketemu siapa itu kadang kan tidak bisa ditebak. Iya. Tapi kan Rizky kalau bilangnya semifinal berarti ada 3 tim yang mungkin lebih di atasnya dia menurut Rizky. Iya berarti kan? pasti. Pasti ya gitu ya. Oke. Nah, pernah mengalami perdebatan sepak bola yang berlebihan tidak? Misalnya terjadi kita nobar lah misalnya. Nobar terus banter. Saling banter gitu kan, saling ya dalam tanda kutip bahasanya orang sini baku gara kan. Iya. Baku gara begitu, berlebihan sampai terjadi itu pernah terjadi enggak di satu waktu? Kalau di Pengalaman komunitas sendiri pernah sih, tapi biasanya yang kalau banter begitu ribut itu bukan dari komunitas biasa. Oh, yang biasa cuma ini Yang ada yang datang. datang, Oh iya. ya, oh banyak gitu ya juga ya. Karena rata-rata orang yang ikut komunitas itu paham. Maksudnya ketika kau datang nonton nobar, timmu kalah digara, Ya. kalau kau menang ya bagara begitu. Oh, gitu Jadi ya. sudah paham. Cuman kadang kan orang-orang dari luar yang datang biasa taruhan juga sudah mulai provokasi-provokasi itu yang sering bikin gitu ya. ribut. Iya. Karena kita memang kalau anak bola kan saya contohkan kayak main PS lah. Iya. Kalau kita kayak main PS tuh, coba gol 1, Diceng-ceng. mumpung gol bagara memang tuh. Iya. Siapa tahu dia balik sebentar tarik dia begitu ya. Itu pernah ada pengalaman tuh ya? Ya kalau di komunitas sih aman. Cuma memang kadang kalau kita undang tim komunitas lain atau tiba-tiba ada yang gabung nonton yang udah paham seluk-beluk bola, tiba-tiba ya kacau sendiri. Tapi selesainya di situ aja sih. Setelah dari situ ya. Ya. Oh ya, tidak sampai yang ribut-ribut Udah berlebihan. aman-aman. Karena biasa Sejauh ini aman. karena biasanya kalau kita bisa berkaca lah dari beberapa
sepanas-panasnya El Clasico. Kalau yang saya nonton di tribun itu, walaupun di situ misalnya kayak di Camp Nou ya, Iya. di situ biru merah semua, ada yang putih-putih sendiri situ, Aman. situ aman gitu loh. Tetap aman. Aman gambarannya. Iya. Begitupun juga ketika di Santiago Bernabeu gitu juga putih semua, ada yang merah biru tengah-tengah. Mereka aman gitu loh Karena posisinya. mereka yang paham, yang Nah, sudah jadi dewasa. jadi kembali lagi ya ke kedewasaan kita untuk banter sepak bola itu. Iya. Oke. Nah, di 2026 ini apa yang paling kalian berdua tunggu momennya di Piala Dunia ini? Apa sih Piala Dunia saya harap ini bisa terjadi loh gitu. Gambarannya apa? Kalau Rizky apa yang paling tunggu? Kalau saya sih penasaran dengan Prancis sih. Prancis. Penasaran. Karena kan banyak orang yang mengunggulkan Prancis karena memang strikernya tuh memang striker yang lagi naik daun semua kan, Wah, itu banyak. Prancis. Nah, tapi yang menariknya di Prancis itu bagaimana cara mereka mengelola pemainnya itu. Karena tiap pemain kan memiliki ego yang tinggi masing-masing. Ini rata-rata kan pemain bintang yang Ya. setahun ya. Lagi ada, Olise, Dembele, Dok ada di sana. Tuh, jadi Heeh. penasaran saja mau lihat bagaimana mereka Pengolahannya. pengelolaannya. Oke, mengolah pemain dengan banyak bintang. Apakah bisa melangkah lebih jauh atau hancur di penyisihan? Ya, karena begitu. Oke. Kalau Dok gimana tuh? Saya sih Jerman sendiri sih. Jerman sendiri. Karena Apa yang paling ditunggu dari Jerman? ya Juara. striker pertamanya ini kan baru kali ini kan turun kan. Oh, gitu. Vermaat. Iya. Striker Newcastle. Oke. Ya, Jadi saya penasaran sama pemain-pemain mudanya yang baru ini. Hmm. Terus juga sempat ada isu Toni Kroos mau kembali. Bang. Cuma ya tolak. Heeh. Terus juga sama Brazil. Sama Brazil. Ya, Brazil kan sekarang yang pegang kan Ancelotti, Ya, oke. jadi penasaran lah sentuhan Sentuhannya di Don timnas. Carlo ini gimana? Don Carlo kan nggak pernah Iya. pegang negara kan? iya. Oke. Tapi dia nampaknya familiar dengan pemain-pemain Brasil Iya. ya. Utamanya Davini di sana. Walaupun ada Rafinha juga yang dari Barca tadi. Ya, kita tunggulah sentuhannya gimana. Meskipun sayang sekali Neymar tidak Ya. jadi gabung. Ya. Oke, kalau Di gitu saya Brasil. tanyakan saja, kira-kira Neymar masih layak nggak kalau dipanggil ke Brasil? Kalau Subjektif aja. layak Nggak, bisa nggak, sih, masih bisa sih. Hah? Kalau saya masih bisa. Wah, kenapa? Karena bagaimana? Hah? Neymar itu masih punya magicnya lah. Oke, masih punya magicnya. Dan Brazil juga sekarang meskipun dihuni banyak pemain-pemain bagus, tapi ya masih sering-sering kalah juga Brazil. Oh, gitu ya. Hmm. Permainannya belum ketemu mungkin. Iya. Belum apa namanya? Belum connect lah gitu. Tapi kalau dulu gimana tuh? Kalau Selain- saya sih kalau popularitas Ya. si Neymar masih menang. Oke. Cuma kalau untuk main Performnya sudah enggak enggak ya? enggak oke sih. Udah oke menurutnya. Oke, sering cedera. Iya. Mudah cedera, Cedera. gampang cedera gitu. Performnya berat badannya naik ya kalau tidak salah. Iya. Hobi pemain Brazil. Ya, pemain ideal iya, rata-rata ya. Brazil. Rata-rata pemain Pemain Brazil. Brazil. Oke. Format baru. 48 tim, 100 lebih pertandingan. Iya. Dan juga berbagai regulasi-regulasi yang juga pro kontra lah. Saya bisa katakan pro kontra juga banyak. Tadi sudah dicontohkan satu mengenai semi offside tadi ya. Semi offside. Lebih membuat Piala Dunia ini menarik atau gimana? Gimana? Udah. Kalau semi offside sih penasaran karena aturan ini baru digodok di Kanada, Oke. di Liga Kanada. Hmm. Terus kalau VAR katanya sih lebih ke tidak menjeda pertandingan. Jadi pertandingan tetap jalan, VAR tetap jalan. Cuma keputusan VAR ini yang biasa pro kontra. Oh ya. Jadi euforianya tuh agak hilang. Agak hilang ya. Nah, lebih bagus ada VAR atau tidak sih? Kalau saya secara subjektif kalau saya sih VAR tanpa VAR sih. tanpa VAR aja ya, supaya nilainya walaupun kita Iya. marah-marah, wah nggak boleh ini semuanya Iya. penalti gitu kan. Itu sering sih saya dapat. Ini semuanya penalti gitu kan. Oke, kalau Rizky lebih excited nggak? Ya, Aturan-aturan baru. kalau menurutku sebenarnya dari segi Piala Dunianya untuk negara-negara itu lebih bagus lah karena membuka banyak peluang bagi negara-negara itu untuk ikut di Piala Dunia. Tapi yang bikin negatifnya itu ke pemain sih, kasihan. Karena otomatis semakin banyak tim, semakin banyak pertandingan, ya tenaga dan mungkin bisa cedera. Waktu istirahatnya sempit. Iya, waktu istirahatnya dan recovery-nya itu sempit. Jadi pemain-pemain itu biasa kelelahan sampai cedera. Jadi pas balik ke klub, sudah klubnya lagi yang pusing. Waduh, khawatir lagi. Iya. Khawatir lagi deh. Soalnya Klub lainnya. di FIFA Matchday kan sudah banyak sekali juga. Iya, tiba misalnya kemarin kan
seperti pertandingan persahabatannya Brazil itu Rafinha cedera. Ya. Jadi pas di lawan Atletico kan sudah tidak ada Rafinha, jadi ya agak berkurang lah kurang maksimal ya. kemampuannya kurang Oke, maksimal. ini baru-baru kan Modric ya. Iya. Kalau saya tidak salah, Tabrakan. Modric Modric. tabrakan mengalami retak pada tulang pipi dan ya saat ini masih ditunggu sih untuk recovery-nya. Itu last dance juga. Iya. Iya, Dengan last dance. wonderkid ya. Orang Indonesia wonderkid saat ini. Sudah berumur 40 tahun lebih tapi masih main di level tertinggi klub Eropa. Oke. Nah, jadi kalau menurut kalian sekarang ya, kita sudah nonton Piala Dunia. Saya juga sama seperti Rizky, mulainya di 2006 Piala Dunia. Kalau kita melihat fans-fans sekarang ya, yang sekarang nih, yang generasi-generasi baru, itu seloyal apa sih kalau dibanding dengan generasi sebelumnya? Yang kalau dulu saya ingat itu Milan ya misalnya, Iya. di situ bapak-bapak semua nih katanya gitu kan, Iya. karena terlalu loyalnya gitu kan. Begitupun dengan pemain Real Madrid dan sebagainya. Tapi generasi sekarang seloyal apa sih untuk timnya sendiri? Kalau menurut saya Hmm. untuk fans klub sendiri Oke. itu lebih Spartan yang dulu-dulu deh kayaknya. Lebih Spartan yang dulu ya. Bahkan saat Piala Dunia pun kadang itu orang sampai pasang-pasang bendera kayak Piala Dunia ini kan biasa orang pasang-pasang bendera di rumahnya, bendera Argentina, Prancis. Ya. Tapi kalau sekarang Nggak nampak ya? iya agak berkurang lah Oh, preferiannya karena memang sekarang lebih di sosmed kan mainnya orang. Oke, seperti itu. Kalau itu gimana tuh? Ya kalau saya sih generasi lama sih. Soalnya yang sekarang banyakan FOMO. Oh, Iya. FOMO ya? Barca Ya, lagi naik, oh Barca. Heeh. Madrid lagi naik, oh Madrid. Oh, saya dapat tuh. Ya banyak. Banyak lah. Kalau di Italia kan, Heeh. oh Inter lagi di atas ini. Heeh. Jangan Milan. Inter. Ah. Gitu ya kabaran ya. Kalau di Inggris kan, oh Ya. Arsenal di atas tapi yang kedua lagi. Saya masih ingat tuh. Saya masih ingat panas-panasnya persaingan El Clasico era Messi dan Ronaldo. Fans Barca nih. Karena lagi naik 2011, 2012, 13. Begitu juara 2014 Madrid, pindah Madrid tuh. Tahun depan pindah Barca lagi. Karena ya Barca yang treble kan 2015. Gitu kan. Ada yang pindah-pindah begitu juga ya. Ada sih. Dukung yang menang. Tapi dah lah, itu kan bagian cerita dari sepak bola sendiri. Oke, menurut kalian di masa depan nanti fans-fans yang akhirnya begitu suka dengan satu pemain, ketika pemainnya pensiun, apakah ia akan tetap mengikuti sepak bola atau gimana? Menurut kalian, kalau berkacalah dari pribadi sendiri. Ya, semoga dia dapat pemain baru lagi yang bisa diidolakan. Gitu ya, Kalau jadi tetap ikut sepak bola Cuman ya? satu pemain saja kayaknya jarang sih orang. Susah. Oh, Kalau gitu cuma ya? satu pemain. Karena kalau Eh. menurutku itu klub itu semacam kalau kita itu kayak agama deh. Nah, Karena susah sekalinya kita suka klub itu, mau dia lagi musim terburuknya atau terbaiknya itu pasti kita tetap di klub itu, tetap suka klub itu. apalagi Karena sudah identitas kan. Iya jadi gitu ya. jadi kayak apalah istri kedua lah. Istri kedua. Ini istri kalau nonton bisa kena marah di rumah ini. Oke, apalagi kalau klub itu masukin dark era ya. Iya. Kan ada masa dark era misalnya 3-4 tahun, 5 tahun. Kayak Barca kemarin kan Oh ya, ini luar biasa. areanya. Tahun ini saya ngerasain. Tahun ini Chelsea. Kalau Chelsea kan sejak beralih ke Beralih pemilikan. Ya, gitu lah. Dulu itu Barca kalau main Iya. era-era kejayaannya itu ditinggal tidur itu menang. Ya, Kalau sekarang ini mau lawan tim-tim apa? ya. Di era-era kegelapan itu mau Ya, lawan ditinggal- tim-tim yang papan tengah atau papan bawah itu kayak masih dak-dikduk ya. Ditinggal tidur karena takut lihat skor gitu sekarang ya. Gambarnya gitu. Kalau dulu tinggal tidur karena sudah tahu. Kalau menang. dulu Ya. di Liga Champion pun mau lawan siapa saja gas. Oke. Terakhir siapa yang akan juara? Satu tim saja. Siapa yang prediksi paling kuat akan juara untuk 2026 ini? Kalau subjektif sih saya harapnya Argentina, tapi kalau mau objektif ya kemungkinan Spanyol lah Spanyol. juara satu. Objektif ya. Objektif. Oke. Saya subjektif sih Portugal. Portugal. Objektif. Kalau objektif Oh iya. The Panzer dong. Panzer. The Panzer dong kalau begitu ya. Panzer. Oke, menarik kalau begitu ya. Kita nantikan sajalah 2026 begini gimana ceritanya. Iya. Karena kalau di Amerika mainnya di Meksiko berarti mainnya siang atau sore ya. Iya.
Lebih aman. Kalau kita di sini pagi. Kadang pagi ya, juga ya. ya. Jam 9, jam 8. Mungkin yang bakal nobar tahun ini kantor-kantor. Kantor ya pasti lah. Habis absen. Ya. Yang penting jangan sampai lupa kerja saja kan. Iya, Apalagi di pelayanan sampai lupa nobar-nobar malah nggak kerja nanti. Oke, Itu yang utama. sedikit saja dari teman-teman apa yang bisa dipesankan lah untuk teman-teman sesama komunitas ketika nanti ada nobar atau menikmati Piala Dunia 2026. Dari Bora dulu lah. Duh gimana, Duh? Dari saya sih perwakilan CISC Palu. Ah. Saya sih kalau nobar ya kita banter, kita saling ejek, Fugara kayak apa, itu ya selesai di situ aja. Selesai di luar di sosmed ya sudah damai. Oh gitu. Yang tanding kan di Eropa. Kita nonton penikmat. Oh iya. Jadilah ya supporter yang sehat lah. Yang sehat ya. Nikmati saja, kalau sudah ya sudah. Sudah ya sudah. Oke. Berarti gimana, Ki? Ya kalau saya Kak kurang lebih sama lah. Heeh. Jadi supporter yang dewasa begitu. Heeh. Kita legowo ketika timnya kita kalah dan ketika menang juga tidak terlalu berlebihan lah. Ya. Karena kadang juga orang ketika timnya menang itu dia sudah berlebihan. Ada yang sampai jog juga di depan. Saya ingat kasusnya ini loh, kasusnya mohon maaf ya, Barca lawan Inter ya, kala itu. Ya, Dua yang itu semifinal. ada yang videonya semifinal Semifinal. tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Tahun yang sudah menit berapa tuh yang 4-3 ya? Iya, 4-3. 4-3 udah unggul ya. Udah unggul, Barca. baru dibalik lagi. Balik lagi sampai di depan ya, wah kalau itu ada Kita nobar juga itu dan gitu, waduh kacau kalau gitu. Tapi aman ya? aman. Aman, wah, syukurlah kalau gitu. Oke deh. Terima kasih Rizky dan juga Abduh sudah bergabung sama kami. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Pas sudah akan bermainnya, nanti kita analisis dikit lah dengan itu ya, dengan teman-teman yang mungkin nanti saya bisa undang lagi dari teman-teman Indo Barca yang lain, di Chelsea Indo yang lain ya. Oke, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI. Itulah perbincangan kita dalam Bolcast kali ini dan semoga ya ini bisa semakin menambah excited kita atau ekspektasi kita lah untuk Piala Dunia 2026 ini. Walaupun ada tantangan tadi regulasi baru yang mengharuskan pertandingannya bertambah ya. Timnya juga bertambah seperti itu. Ya, kita nikmati sajalah untuk kali ini dengan tim-tim kesayangan kita. Tapi yang pasti seperti tadi yang sudah dikatakan berdua oleh kawan saya ini, banter aja. Saling ngejek saya. Baku-gara Jo. Cuman setelah itu kita pulang dengan senyum maneh. Ya kita baku musuhnya 90 menit. Iya, betul. Walaupun sampai rumah tetap terngiang-ngiang juga kalau ngalah tuh. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Andika. Bye-bye.